belajar tentang dasar-dasar pendidikan atau dasar pokok usul at-tarbiyah. Bisa ditulis kalau yang pertama, dasar pokok usul at-tarbiyah itu ada 4. Dasar pokoknya itu ada 4. Yang pertama itu dasar Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga sirat sahabat, dan yang keempat itu kesulitan para ulama muslim. Bukan itu ada penjelasan masing-masing. Tadi yang paling pertama apa? Al-Quran. Pastinya kalian sudah tahu semua. Al-Quran adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam jadikan sebagai petunjuk. Terus dalam pendidikan Islam itu bukan didasarkan pada hawa nafsu, bukan juga berdasarkan pada ideologi yang jauh dari syariat. Akan tetapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukum sendiri, sehingga sejalan landasan dan sumber hukumnya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya pendidikan agama Islam itu bukan berdasarkan pada hawa nafsu dan tetapi pendidikan Islam mempunyai landasan dan sumber hukum tersendiri. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Al-Quran dapat dijadikan sebagai petunjuk. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Dan menjelaskan apa saja manfaat kandungan dari Al-Quran itu dan pasti misalnya itu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk dalam bentuk itu ada 3, jadi menjadi 3. Yang pertama itu akidah dan kepercayaan yang harus diikuti oleh manusia. Yang kedua, akhlak yang harus dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, syariat dan hukum harus diikuti oleh manusia sehubungan dengan Tuhan dan sesamanya. Kalau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pendidikan itu terdapat pada surat Ar-Rahman ayat 55, terus Quran surat An-Najm ayat 53, Quran surat An-Nahl ayat 43 sampai 44, terus surat Al-Kahfi ayat 18 sampai 60. Yang tentang pendidikan. Terus yang tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pun sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surat Al-Imran ayat 138 sampai 139. Terus terdapat pada surat Al-Hud ayat 16 sampai 60. Terus kilas tentang ayat yang mengandung makna pendidikan dan tujuan pendidikan. Yang poin kedua tadi apa? Yang dasar itu As-Sunnah. As-Sunnah itu para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Larangannya, mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah. Penjelasan itu disebut As-Sunnah. Dan Al-Sunnah diidentik dengan Al-Tariqah yang berarti jalan. Asal mula As-Sunnah itu berawal dari para sahabat utama dan pertama yang menerima
itu sering menemui kesulitan, mendapatkan kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran. Kesulitan dalam menerima dan memahami Al-Quran, bukan kesulitan dalam kehidupannya sendiri, bukan kesulitan dalam memahami dan memahami Al-Quran. Hadis sama Sulaiman itu sama beda? Sama saja, hadis atau Sulaiman itu saja yang dijadikan sebagai dasar atau sumber kedua setelah Al-Quran. Karena hadis yang berarti perkataan, perbuatan, dan mempraktekkan segala yang berkaitan dengan akidah, syariat, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Yang mengenai as-sunnah, penjelasan. Oke, kita langsung aja menuju yang dasar ketiga, yaitu sirah dan ashab sahabat. Yang pertama, poin pertama itu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan aksar. Aksar itu berarti pada masa kekhalifahan. Kekhalifahan itu berarti ada siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada masa kekhalifahan itu saat itu mengalami perkembangan sehingga hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah itu juga digunakan hukum aksar. Saat itu yang berawal pada kekhalifahan. Aksar yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Hampir sama tadi yang berarti, cuma perbedaannya kalau aksar itu perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Apa tentang yang nantinya tadi dalam dasar utamanya itu ada berapa sumber? Ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua yang keempat kesungguhan para ulama muslim. Yang tadi itu Al-Quran itu apa? Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bahasa Arab dan dapat dijadikan sebagai petunjuk. Terus kalau yang as-sunnah, para sahabat utama dan pertama menerima wahyu saat itu sering menemui kesulitan dan memahami Al-Quran, menerima dan memahami Al-Quran. Karenanya mereka selalu meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Penjelasan itu disebut as-sunnah. Al-sunnah identik dengan at-thariqiyah yang berarti jalan. Berarti as-sunnah itu lebih jelasnya itu petunjuk, penjelasan oleh kepada Rasulullah. Kalau tidak as-sunnah itu identik biasa disebutnya dengan at-thariq yang artinya jalan. Terus yang ketiga tadi sirah dan ashab sahabat. Ini kan jadi yang poin 3 daripada itu langsung gabung. Sirah dan ashab sahabat. Nah, sirah itu pada masa kekhalifahan. Kekhalifahan itu terdapat 5 khalifah. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu mengalami perkembangan sehingga sumber hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah juga digunakan aksar. Aksar sendiri yaitu perkataan, cukup ya. Mungkin sampai sini. Nah, kalau belum paham bisa ditanyakan di luar pembelajaran kelas. Ya.
Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.